Shalom, selamat pagi warga gereja Toraja, Jemaat Depok dimanapun berada. Jumpa lagi kita pada pagi yang indah ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, sangat baik. Dan pada pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Esra pasal 6 ayat 1-16. Namun saya akan baca dari ayat yang ke-3 sampai 7 dan juga di ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Bosnai serta rekan-rekanmu para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Ayatnya yang ke-11. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulukannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah beribadah dengan setia, atau dalam bahasa Toraja, kama karitutuan menomba. Pasal 6 merupakan respon Raja Darius terhadap surat yang dikirim oleh Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat dan Setar-Bosnai. Surat tersebut berisi laporan atas tindakan orang-orang Yahudi yang sedang membangun kembali bait Allah di pasal 5. Darius menyelidiki perbendaharaan di Babel dan menemukan piagam berisi perintah Kores bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali. Tuhan menggerakkan hati Darius untuk mengizinkan pembangunan kembali bait Allah. Bahkan di ayat 11, ia mengecam orang yang menghambat pembangunan rumah Allah. Hal itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memulihkan umatnya dari keterpurukan selama berada dalam pembuangan di Babel. Bait Allah adalah tempat peribadatan umat Israel sekaligus simbol kehadiran Tuhan. Pembangunan itu menyukacitakan dan memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah dalam bait-Nya. Setelah 70 tahun hidup dalam penderitaan di pembuangan dan merasakan susahnya beribadah kepada Tuhan, timbul kerinduan yang besar dalam diri umat Israel untuk menyembah Tuhan dalam peribadatan. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rekonstruksi bait Allah dan beribadah dengan benar adalah cara Tuhan membuat Israel menghargai anugerah-Nya. Dewasa ini, pembangunan gereja gencar dilakukan. Kiranya kita tidak berfokus membangun visi gereja, melainkan turut membangun persekutuan Allah dalam menganugerahkan napas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kebebasan beribadah. Sebab itu, sudahkah kita menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana? Sudahkah kita menghargai anugerah-Nya? Sangat ironis apabila anugerah dianggap membebani. Hiduplah beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup. Setialah beribadah kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita
berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, setiap saat Engkau menyapa kami dengan penuh kasih melalui firman-Mu yang bermaksud mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Teristimewa pagi hari ini, Engkau menyapa kami lagi dengan firman-Mu sebagaimana yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami imani itu Tuhan, kami amini itu ya Bapa, bahwa firman-Mu benar. Teristimewa firman yang mengajari kami agar supaya kami selalu beribadah dengan setia kepadamu. Beribadah di dalam tempat kudus-Mu, beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan menjadikan hidup dan kerja kami sebagai ibadah. Oleh karena itu, biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini kami hidupi, sehingga kesetiaan untuk beribadah kepadamu selalu ada setiap saat. Dan khususnya mengenai rumah-Mu yang kudus, yang telah Engkau karuniakan kepada kami melalui kesempatan untuk membangunnya melalui gedung gereja-Mu di Jemaat Depok. Kiranya Tuhan melalui tempat kudus-Mu ini, melalui persekutuan-Mu ini, kami terus beribadah dengan setia, sekalipun begitu banyak halangan rintangan. Tapi biarlah kesetiaan selalu ada. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu itu, bahkan untuk kehidupan yang terus Engkau karuniakan kepada kami. Sungguh luar biasa karunia-Mu kepada kami, dan biarlah kami terus menjalani hidup kami dengan baik dan benar, seperti kehidupan yang Engkau berikan kepada orang yang kami kasihi melalui pertambahan usia setahun hari ini, yaitu kepada anak kami Anugerah Kanaan Ampulembang. Selamat ulang tahunnya Tuhan untuk anak yang kami kasihi ini. Kiranya berkat-Mu terus bertambah-tambah, dan kesetiaan beribadah kepadamu selalu ada setiap saat. Tuhan, demikian juga kami Sidang Jemaat Undi Depok, mampukan kami dalam menjalani seluruh hari-hari kami sebagai ibadah, baik di tempat kerja, baik di rumah, di tengah-tengah masyarakat. Seantero hidup kami dan dimanapun kami, biarlah itu adalah ibadah, yaitu melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami semua umat-Mu untuk boleh berhasil dalam segala perjuangan hari ini, baik melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pendidikan, pertumbuhan, segala perjuangan dari anak-anak kami yang masih kecil dan masih muda. Juga bagi kami dalam seluruh keseharian mengatur keluarga, menjalani masa-masa tua, Tuhanlah yang akan selalu menolong kami. Tidak henti-hentinya kami memohon, kasihi keluarga kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, atau yang ada di kampung halaman. Bahkan mereka juga yang terus berjuang, yang jauh dari kami, dimanapun berada, Tuhan kiranya terus menopang mereka. Bapa di surga, kasihi kami, dan kiranya kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, dengarkan doa kami dan jaga kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jalanilah hari ini sidang jemaat dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan dalam semua kesibukan
beribadahlah dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.